Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sri Devi, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini aku akan menjelaskan tentang Rasulullah sebagai role model. Rasulullah memulai karirnya menjadi seorang pembisnis ketika usia belasan tahun, di mana Muhammad kecil mengikuti pamannya berdagang dan kafilah pamannya. Ketika itu, dalam perjalanan, Muhammad kecil dan kafilah dagang pamannya ini bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian dalam diri Muhammad kecil. Kemudian, pendeta ini berkata kepada Abi Thalib agar segera kembali pulang, jangan melanjutkan perjalanannya. Karena jika Muhammad kecil ini diketahui oleh orang-orang Yahudi, mereka akan membunuhnya. Karena begitu besar kecintaan Abi Thalib kepada Muhammad kecil, akhirnya semua kafilah dagang kembali ke Mekah dan tidak melanjutkan perjalanannya. Di usia muda, di usia 25 tahun, Muhammad muda sangat terkenal karena perangai dan kejujurannya dalam berbisnis. Orang-orang banyak yang menyebut Muhammad Al-Amin, karena pada saat itu Muhammad muda berdagang dengan jujur dan terampil. Contohnya, ketika ada suatu produk yang bagus dan tidak bagus, harganya dipisahkan. Contoh, produk ini, produk hari ini, dan bagus kualitasnya, harganya segini. Ini produk hari ini, tapi kualitasnya kurang bagus, harganya segini. Yang ini produk kemarin, harganya segini, kualitasnya tapi masih bagus. Dan yang ini produk kemarin, kualitasnya buruk, ini harganya segini. Jadi tidak ada istilah dicampur-campur produk yang bagus dan yang buruk, tidak. Jadi dipisah-pisahkan sesuai dengan kualitasnya. Dan lagi ketika ada yang bertanya, "Ya Muhammad, berapakah kain ini harganya?" Rasulullah menjawab, "Aku membelinya seharga 50.000. Jika engkau ingin membelinya dengan harga 50.000 silakan, tetapi jika engkau ingin memberi lebihnya itu lebih baik." Salah satu contoh yang membuktikan bahwa Rasulullah merupakan pembisnis yang jujur dan terampil, yaitu Rasulullah selalu datang tepat waktu ketika berjanji. Bahkan Rasulullah datang lebih awal. Dan pernah ada peristiwa di mana seorang customer datang terlambat, tetapi Muhammad terus menunggunya. Sampai dia berkata bahwa aku ditunggu oleh Muhammad. Karena Muhammad muda ini memiliki paras yang begitu rupawan dan juga orangnya jujur, perangainya baik, maka orang-orang banyak yang membicarakannya hingga Muhammad muda ini viral di mana-mana. Banyak yang menyebut bahwa Muhammad Al-Amin, dan berita ini terdengar sampai ke telinga Ibunda Khadijah. Karena Ibunda Khadijah merasa penasaran apakah benar Muhammad ini Al-Amin, maka Ibunda Khadijah mengutus seorang pembantunya untuk pergi berdagang menemani Rasulullah. Dan benar apa yang dilaporkan oleh pembantunya itu sama seperti yang didengar dari orang-orang. Dari situlah Ibunda Khadijah merasa tertarik kepada Muhammad muda dan akhirnya terjadilah pernikahan di antara kedua pembisnis ini. Ada 3 kriteria bisnis Rasulullah. Yang pertama, jaraknya ribuan kilo. Jadi ketika Rasulullah berbisnis bukan hanya di Mekah saja atau di Madinah saja, tetapi Rasulullah memiliki 3 jalur perdagangan dalam bisnisnya. Jalur pertama yang dilalui oleh Rasulullah yaitu dari Mekah berakhir ke Palestina. Jalur yang kedua dari Mekah berakhir di Busra, dan jalur yang ketiga dari Mekah berakhir di Irak. Jarak ini sangat jauh. Bisnis Rasulullah bukan hanya lintas kota, tetapi lintas negara. Dalam menjalankan bisnisnya, Rasulullah tidak memproduksi barang, tetapi Rasulullah mengambil produk dari orang lain, seperti menjadi reseller atau agen. Mengapa? Karena Rasulullah itu modalnya bukan uang, tetapi trust, kepercayaan yang dimiliki oleh Rasulullah kepada orang banyak, dan juga kompensasi. Kemudian Rasulullah juga berbisnis dimulai dari pekerja, naik tingkat menjadi supervisor, naik tingkat menjadi manajer, hingga akhirnya menjadi investor. Itulah perjalanan bisnis yang
yang dilalui oleh Rasulullah. Tentu prosesnya tidak mudah, dan ini yang harus kita contoh sebagai umatnya. Kriteria yang kedua yaitu periode yang panjang. Jadi bisnis Rasulullah ini bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, tetapi berbulan-bulan. Karena jaraknya yang ditempuh juga ribuan kilo. Dan pada saat itu tidak ada kendaraan-kendaraan canggih seperti sekarang. Tidak ada mobil, tidak ada pesawat, yang ada hanya unta. Jadi wajar jika waktu yang diperlukan sangat panjang, sangat lama. Yang ketiga, kriteria bisnis Rasulullah itu big size atau skalanya besar. Kenapa? Karena waktu yang dibutuhkan sangat lama, juga jaraknya sangat jauh. Jika skalanya kecil, itu hanya habis untuk perbekalan sehari-hari saja. Dan sekalinya jalan, Rasulullah bisa menggerakkan 50-200 unta. Karena yang dibawa bukan hanya barang dagangan saja, tetapi juga perlengkapan Rasulullah selama perjalanan bisnisnya. Maka dapat disimpulkan bahwa bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah omsetnya bisa sampai ratusan juta. Dan juga Rasulullah bukan hanya menjual barang dagangannya saja ke negara-negara itu, tapi juga mencari mitra dan mencari vendor.